masih bersama kami dalam program Talk Show dan kita akan lanjutkan lagi di segmen akhir ini ya, masih mengenai adat Aceh dalam Bika Syariah Islam. Kemudian masih juga menunggu partisipasi dari Anda. Nah, saya akan lanjutkan bersama narasumber kita, ada Pak Saidan Nafi dan juga Pak Usman. Nah, di sini cukup menarik bahwa Aceh punya kekhususan dengan lembaga adatnya. Tentunya adat dan juga syariah di Aceh ini juga seperti zat dengan sifatnya begitu dekatnya dan begitu menyatu di sini. Nah, kemudian bagaimana adat Aceh ini tetap dijalankan oleh masyarakat Aceh? Artinya masyarakat Aceh tetap berpedoman seperti apa keaslian adat Aceh ini. Tadi dengan adanya 12 lembaga adat Aceh ini tentu punya perannya masing-masing, dan bagaimana mungkin MAA mengembalikan peran dari 12 lembaga adat yang ada di Aceh ini. Sosialisasi dilakukan sudah sejauh mana ini, Pak? Oh iya, baik, terima kasih. Ini terkait dengan pelestarian nilai-nilai adat kita ini. Memang terus-menerus kita lakukan. Yeah. Hanya saja kita ingin mengetuk hati semua pihak, utama dengan yang kanun tentang pelaksanaan adat istiadat disampaikan bahwa pemerintah provinsi dan kabupaten kota wajib memfasilitasi. Wajib. Nah, kan itu kan jelas itu kan wajib. Dalam Yeah. pasal ini disebutkan wajib memfasilitasi terhadap pelaksanaan melestarikan nilai-nilai adat. Ini yang paling penting. Bermakna tidak hanya sekedar ya adanya lembaga pendukung, ya kan? Tapi bagaimana untuk menyelesaikan program-program yang terkait lingkungan pendidikan, lingkungan pekerjaan, kan, lingkungan kemasyarakatan, kan? Ini yang perlu. Kita coba misalnya dengan kampung kita hampir 7.000 ya, 7.000 kampung, lebih. Ujung tombak mereka kita hanya mampu turun mungkin daerah-daerah percontohan saja. Kapan bisa selesai? Makanya kita harapkan pemerintah kabupaten dan kota juga harus getol memberikan perhatian. Tapi kalau kita lihat pemerintah sekarang, kalau yang menyangkut infrastruktur ya kita lihat luar biasa. Persentase kependidikan sampai 20 sekian persen itu kan luar biasa. Walaupun baru-baru ini kita sedikit ternyuh kita ya, terkejut kita. Aceh pada ranking 27 ini, Pak. 27. Ini kan padahal infrastruktur terus dibangun. Ada apa ini? Memang banyak kita mendengar bahwa ya karena kemampuan guru, kapasitas guru ada benarnya. Iya. Karena kami melihat terus terang, kita melihatlah sama-sama kita perbaiki diri kita bahwa seorang guru itu tidak hanya sebagai pengajar. Kita apa? Apakah masih bisa kita cari sekarang bahwa guru dari 10 guru lah 10-nya pendidik semua? Ini persoalan. Saya pernah dipersoalkan oleh guru saya. Saya kalau menurut kamu sekarang dari 10 guru berapa orang ada pendidik? Ini. Saya kan tidak bisa menjawab. Lantas beliau menjawab. Yeah. Kalau kami ini 10 guru paling yang tidak menjadi pendidik 1 orang, paling tidak 1 orang. Lain semua pendidik. Yang tidak pendidik ini, Pak ya. Tapi artinya bahkan kebalikan. semua pendidik. Yeah. Nah, sekarang saya tidak bisa menjawab. Bisa kita introspeksi, kita nilai sendirilah. Ada apa ini? Karena maaf, saya juga guru ya, kan guru menarik. Saya mengajar di Fakultas Ekonomi Indonesia sudah 24 tahun non-stop. Di UIN dakwah juga demikian. Tapi selalu saya kedepankan apa? Kejujuran, keikhlasan, rasa tanggung jawab. Maka teman-teman saya di kantor pasti dia mengatur jadwal saya. Rebu Jumat saya tetap di mana aja karena saya mengajar. Dan tidak pernah saya bolos sekalipun. Bayangkan sudah 24 tahun. Padahal saya sudah jabatan di mana-mana, tapi profesi guru. Kenapa? Dengan nilai-nilai adat, nilai-nilai keislaman, bahwa memberikan ilmu itu adalah merupakan modal besar. Selain anak yang saleh dan juga sedekah jariah kita. Amal kita paling besar dengan ilmu kita berikan. Apalagi pendidik guru harus betul-betul fokus sebagai pendidik. Ini yang kita harapkan. Bermana apa? Keikhlasan, kejujuran. Ini semua nilai-nilai adat. Gotong royong, menghormati. Kenapa maaf kita lihat nih? Finlandia. Kembali lagi ke nilai adat sebenarnya. Ya kan? Nilai kita yang diambil, nilai kejujuran. Sehingga Finlandia itu 0% korupsi di sana. Denmark juga demikian. Jepang apalagi. Luar biasa budaya seperti budaya kita, budaya menghormati
orang tua, guru, gotong royong, budaya malu. Kita mana sekarang itu? Itu ada, tapi ini sudah apalah. Ya, merasa seolah-olah udah sok hebat lah, kita disiplin, sok disiplin. Padahal itu tuntunan syariat, tuntunan nilai-nilai adat kita harus kita kedepankan. Kalau jujur, disiplin, loyal, rasa kebersamaan, insya Allah Aceh dengan modal satu-satunya di dunia, ya, provinsi yang dinobatkan berlaku syariat Islam. Dan di Indonesia satu-satunya menyandang 2 label, keistimewaan dan kekhususan. Dan lain luar biasa, luar biasa. Bagaimana kita lakoni sekarang? Mari kita kedepankan cara-cara adat, ya. Kembalikan 2 label ini, mengemas Pak, ya? ini semua untuk Baik. selesaikan masalah. Baik, jangan hanya sebagai label tapi juga penerapannya seperti Benar, apa, benar, dan juga menjadikan masyarakat yang benar-benar dapat unggul di 2 label yang sudah diberikan tadi. Pasti, Artinya iya. label ini juga menjadi tanggung jawab dan menjadi beban bagi masyarakat Aceh Pasti, juga ini, Pak. Ya, Mhm. ya. Ya. Alhamdulillah. Baik, saya coba kembali ke Pak Usman. Ini melihat bahwa tadi banyak yang harus dilakukan untuk mengembalikan marwah Aceh melalui adat dan juga bagaimana ini bisa berlaku di semua lini kehidupan masyarakat Aceh. Nah, kemudian sebagai Katibul dari Wali Nanggro Aceh, mungkin di sini apa hal-hal yang bisa diberikan masukan untuk tetap berjalannya adat Aceh ini, Pak? Baik, saya lihat begini, kesuksesan dan keistimewaan Aceh itu yang sudah diakui dalam konstitusi nasional, Iya. itu harus mendapat prioritas dalam menjadi prioritas dalam dalam penyusunan kebijakan, baik di kabupaten, di provinsi, sebab itu urusan wajib. Iya. Pembinaan hukum kehidupan adat itu merupakan urusan wajib. Bicara urusan wajib itu adalah tidak boleh tidak. Iya. Artinya ketika ada kebijakan-kebijakan yang diperintahkan secara nasional untuk diatur di Aceh, terutama dalam hal penggunaan dana desa tadi, bahwa sedapat mungkin pengambil kebijakan itu harus betul-betul memperhatikan atau sadar betul bahwa Aceh ini daerah khusus. Aceh ini daerah istimewa, berbeda dengan provinsi yang lain. Sehingga ketika ada kebijakan-kebijakan yang berbeda dengan provinsi lain, itu tidak ada masalah karena undang-undang juga mengakui. Sehingga keberanian kita bagaimana kita bisa berbuat mengambil kebijakan-kebijakan, penganggaran, kelembagaan supaya ini kuat. Nah, kalau misalnya kebijakan di daerah hanya copy paste-nya perintah dari pusat, permen, saya pikir nilai-nilai keistimewaan ini akan terkikis dia. Nah, ini yang harapan kenapa di dalam pasal 269 UPA itu disebutkan bahwa peraturan perundangan yang telah berlaku pada saat undang-undang ini diundangkan katanya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan. Baik. Yang pertama, yang kedua disebutkan peraturan perundangan di bawah undang-undang yang itu langsung otonomi khusus di Aceh wajib menyesuaikan dengan undang-undang UPA. Nah, inilah harus ada kesepakatan dari kita. Harus ada kesepakatan dari semua lini, dari semua sektor. Kita harus komit untuk memperkuat keistimewaan dan kekhususan Aceh. Karena itu diperoleh dalam perjuangan yang cukup lelah, yang cukup panjang. Dan itu didapat juga dari 2 MOU yang berbeda tahun. Baik. Mulai Ikrar Lamte sampai dengan MOU Helsinki. Baik. Nah, itu kita peroleh. Nah, tinggal lagi bagaimana kita semua masyarakat Aceh, baik sebagai pejabat, sebagai masyarakat, sebagai lembaga apa saja, kita harus komit untuk mempertahankan nilai-nilai itu. Kalau itu kita komit di semua level, semua lini, saya pikir tidak ada masalah. Bisa kita terapkan dan kita harus tampil beda dengan yang lain. Karena kalau kita kesal juga ketika kita daerah istimewa ini belum bisa tampil berbeda dengan daerah-daerah provinsi lain. Iya. Padahal kita punya dua undang-undang loh. Ada Undang-Undang Nomor 4499, ada UPA. Ada secara regulasi kita sangat cukup kuat. Baik. Kenapa kita tidak bisa keluar dengan kondisi ini? Nah, tinggal persoalannya keseriusan, keikhlasan, keyakinan dan kebersamaan. Saya pikir itu yang paling penting sekarang. Baik. Ya. Dan ini kita juga sudah berada di akhir waktu untuk talkshow kita pada sore hari ini, dan juga saya minta sedikit kesimpulan dari diskusi kita hari ini. Saya persilakan dulu kepada Pak Saidan Nafis. Silakan, Pak. Ya, siap. Kesimpulannya sekarang kita mari
dari semua ya stakeholder, semua lembaga yang berkenaan dengan ya syariat dan adat ini, mari kita bersatu padu. Baik. Satu. Yang kedua, mari kewenangan-kewenangan yang sudah diberikan kepada kita, yang sudah ada regulasi, bahkan konstitusi sudah memberikan kesempatan demikian, mari kita ya implementasikan. Yang ketiga, kita ketuk hati semua jajaran, terutama yang memegang kebijakan ini, ya terutama yang menyangkut tentang penganggaran ini, cobalah diberikan perhatian secara serius, ya, karena untuk membuat sebuah daerah, sebuah negara ini, kalau tidak kita mulai dari akhlak, kejujuran, keikhlasan, sebagaimana diharapkan oleh syariat dan adat ini, jangan harap kita mampu membangun sebuah bangsa. Iya. Yang keempat adalah filosofi yang harus kita pegang adalah keamanan ini yang kita katakan kerukunan, kedamaian, ketertiban masyarakat sudah diberikan kepada lembaga adat ini, di mana pegagampung di tangan lembaga adat ini. Mari ini kita ciptakan, segera kita ciptakan keamanan dengan cara bersatu padu, dengan cara koordinasi komunikasi dengan semua pihak, supaya ini pembangunan ini bisa berjalan. Karena filosofi dalam sebuah kehidupan ini adalah tidak ada pembangunan tanpa keamanan. Tidak akan pernah ada keamanan tanpa kedamaian. Baik. Dan tak akan pernah bisa langgeng kedamaian ini tanpa keadilan. Keadilan inilah yang paling penting oleh ya pemegang amanah, ya kulukum ini betul-betul harus kita menjaga ini, bahwa kita satu ketika akan diminta pertanggungjawaban baik oleh masyarakat maupun oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini sudah kita berpikir arif, insyaallah ya bisa kita selesaikan semua persoalan Aceh, terutama untuk kita membangun ekonomi rakyat demi menciptakan kesejahteraan rakyat kita. Ya, Ini baik. dari kami. Ya. Terima kasih Pak Saidan, silakan Pak Usman. Baik, saya pikir sudah sangat lengkap, tapi saya menambah hanya Ya, silakan. beberapa saja. Bahwa ketika sesuai dengan tema kita hari ini, bahwa adat memperkuat syariat, artinya kita harus ada upaya melakukan identifikasi nilai-nilai adat yang mana yang bersejalan dengan syariat, yang mana yang tidak sejalan syariat. Ya. Kemudian yang sejalan syariat itu kita lakukan pengembangan dia, pelestarian dia, sementara yang yang bertentangan dengan syariat tentunya kita harus eliminir. Yang pertama itu sesuai dengan amanah regulasi yang ada. Yang kedua, dalam perumusan kebijakan baik di tingkat kabupaten, kampung, kecamatan, kabupaten sampai dengan provinsi, ini seharusnya harus di dalam regulasi-regulasi yang dilahirkan itu harus ada dua hal yang harus dijaga. Yang pertama, tidak boleh ada substansi yang menggilas hak-hak keistimewaan dan kekhususan. Ya. Yang kedua, harus ada substansi yang memperkuat keistimewaan dan kekhususan. Terlepas apakah itu bidang pendidikan, bidang kelautan, bidang pertanian, segalanya, semua regulasi yang dilahirkan oleh pemerintah di semua level di Aceh ini harus ada dua hal itu. Ya. Yang pertama, tidak boleh ada substansi yang menggilas dan hak-hak kekhususan dan keistimewaan. Yang kedua, wajib ada memperkuat. Nah, salah satu contoh misalnya, ketika ada kanun tentang kaitannya dengan perjinan misalnya. Nah, bagaimana hari ini kita lihat angkatan kerja kita yang tidur jam 3 malam. Nah, bagaimana pengaruh dengan ekonomi, bagaimana pengaruh dengan syariat. Nah, seharusnya yang memberikan izin itu harus ada rambu-rambu loh. Ya. Harus ada rambu, kapan harus tutup. Bayangkan di Aceh ini rata-rata kafe nggak ada pintu. Baik. Kan begitu. Sementara di luar sana, di Medan aja, itu jam 11-12 sudah tutup. Yang buka di atas jam 12 itu ada usaha-usaha tertentu yang labelnya hitam. Nah ini saya pikir ini perlu setiap ada regulasi yang dilahirkan, wajib ada dua hal itu. Baik. Yang memperkuat hak keistimewaan dan yang tidak boleh ada yang mengeliminir atau
hak-hak keistimewaan. Ini saya pikir seperti itu yang kita harapkan, tambahan dari Pak Ketua udah lengkap tadi. Baik. Saya pikir demikian. Iya, iya. Demikian pemirsa bincang kita pada sore hari ini, dan terima kasih kepada Pak Said dan Nafi dan Pak Usman atas kesempatan ini. Banyak sekali manfaat yang dapat kita dapat, dan semoga kita dengan adat Aceh ini sesuai dengan syariat Islam kembali kita kukuhkan, dan apapun hal yang dilakukan kembalikan ke adat syariat Islam Aceh. Baik, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.